Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Suranata. Di sini saya sebagai mahasiswa Perikanan Laut Tropis Angkatan 2024 dengan 3M dari 030. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas oceanografi saya. Maka dari itu kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini ada latar belakang ya. Di latar belakang, saya itu memilih jurnal internasional dari wilayah Asia Timur, tepatnya dari negara Cina. Kenapa dari wilayah Cina? Karena kawasan tersebut merupakan kawasan dengan dinamika laut yang sangat kompleks dari adanya musim es atau di utara dan juga ada perairan tropis di bagian selatan. Nah, kondisi yang unik ini menjadikan saya tertarik untuk membahas bagaimana sih dinamika oceanografi yang terjadi di sana dalam mempengaruhi kondisi lingkungan dan sektor-sektor perikanan yang ada di sana. Dengan tujuan umum, kita akan memahami karakteristik dari dinamika laut, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis, serta bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses oceanografi yang nantinya akan berdampak pada sektor perikanan. Oke, di sini ada pembahasan nih. Pembahasannya ini dibagi menjadi 5 pembahasan. Dari mulai jurnal ke-1 sampai ke-5. Dengan jurnal pertama, itu bahasanya itu tentang interaksi suhu dan salinitas dalam pembentukan es laut musiman di Laut Bohai. Yang kedua, itu ada analisis spasial temporal distribusi larva ikan menggunakan model Habitat Suitability Index. Dan yang ketiga, ada mengungkapkan keanekaragaman spesies melalui identifikasi DNA dari telur pelagik di 2 musim. Kemudian ada yang keempat ada menelusuri faktor lingkungan seperti dari suhu, angin, radiasi, sirkulasi yang nantinya akan mempengaruhi dinamika musiman antar tahun terkait konsentrasi klorofil A, dan yang kelima dan terakhir adalah fokus pada adaptasi budidaya terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Kita lanjut. Nah, untuk jurnal pertama, judulnya jurnal jurnal ini berjudul Temperature and Salinity in the Bohai Sea Land Phase Ice Observation and Modeling. Jadi, dalam jurnal ini nantinya kita akan dapat mengetahui bagaimana salinitas dan suhu. Korelasi keduanya ini akan berpengaruh kepada es yang ada di wilayah itu. Jadi, dalam perairan tersebut itu ada namanya es, ada musim es gitu. Di sini peneliti itu berusaha untuk menganalisis bagaimana temperatur atau suhu dan salinitas itu berpengaruh pada bentuk dari es, ketebalan dari es, ataupun sisi-sisi lainnya dari wilayah perairan ini. Gitu. Nah, mereka menggunakan model numerik Height TSI untuk mensimulasikan pertumbuhan es laut dengan memasukkan data cuaca lokal dan radiasi matahari hasil pengamatan satelit. Jadi mereka menggunakan data satelit di sini untuk memperkirakan bagaimana nantinya es yang terbentuk apabila suhu atau salinitas yang ada di wilayah tersebut itu berubah gitu. Nah, pemodelan ini digunakan untuk mengevaluasi kontribusi salinitas dan suhu terhadap dinamika pembentukan dan ketebalan es selama periode pembekuan. Jadi di sini mereka ingin melihat bagaimana si salinitas ini tuh berpengaruh pada ketebalan esnya. Apakah dengan salinitas yang tinggi esnya itu makin tebal atau tidak? Nah, begitu. Kemudian di sini mereka menemukan bahwa suhu itu sangat mempengaruhi bagaimana persebaran es dari wilayah permukaan. Tentu saja. Nah, hal ini dikarenakan suhu ini menjadi salah satu faktor dari tersebarnya es karena es itu merupakan suatu material yang dingin titik nol di bawah titik nol gitu. Sehingga ketika titik atau suhu di dalam perairan tersebut itu lebih tinggi daripada nol, maka hal tersebut akan menyebabkan perubahan pada es tersebut atau pencairan pada es tersebut.
Gitu. Di sisi lain, salinitas yang terkandung di dalam setiap es yang diambil itu menunjukkan adanya perbedaan dengan kadar salinitasnya. Jadi, es yang diambil dari permukaan bagian sini, di bagian permukaan atas dan permukaan bawah, itu menunjukkan kadar salinitas yang berbeda. Gitu. Nah, hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel es yang kemudian nanti akan dicairkan dan akan diuji hasil dari pencairan tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Untuk jurnal kedua, itu judulnya adalah Special Temporal Distribution of Fish Larvae in the Pearl River Estuary Based on Habitat Sustainability Index Model. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunnya populasi ikan larva di muara Sungai Mutiara akibat tekanan antropogenik seperti penangkapan yang berlebihan dan degradasi lingkungan. Jadi peneliti di sini itu meneliti karena mereka merasa atau karena ternyata si populasi larva ikan ini mengurang nih, berkurang nih. Begitu. Setelah mereka cari tahu, ternyata hal ini disebabkan kegiatan antropogenik atau kegiatan aktivitas manusia, begitu. Yang salah satunya adalah penangkapan berlebihan, gitu. Jadi di sini mereka berusaha memahami bagaimana persebaran larva ini secara spasial, secara horizontal, gitu, dan temporal dari waktu juga. Jadi studi ini membangun model habitat suitable index berbasis suhu, salinitas dan klorofil menggunakan data lapangan dan satelit dari tahun 2014 hingga 2017. Jadi mereka di sini tuh menggunakan data satelit untuk melihat habitat seperti apa sih yang cocok untuk larva ikan gitu. Dari suhunya, salinitasnya, atau klorofilnya itu bagaimana gitu. Nah, model Habitat Suitable Index atau HSI ini digunakan untuk memetakan distribusi gitu. Spasial dan temporal larva ikan berdasarkan parameter lingkungan seperti suhu dan salinitas yang lainnya tadi. Gitu. Model ini dibangun dari data lapangan dan satelit. Jadi selain dari data satelit, mereka juga langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan melakukan pemodelan ini agar nantinya dapat divalidasi untuk melakukan penelitian sehingga mereka mengetahui bagaimana habitat yang potensial selama musim pemijahan. Nah, ternyata dalam penelitian ini, model ini terbukti cukup akurat dalam memetakan habitat potensial. Jadi, model ini dapat meningkatkan potensi dari distribusi larva ikan dengan nilai prediktif tertinggi pada musim-musim transisi gitu. Jadi, di antara musim kemarau dan musim hujan gitu. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi larva ikan sangat dipengaruhi oleh musim dan arus. Nah, hal ini membuktikan bahwasannya reproduksi ikan itu juga tergantung oleh musim dan arus. Dan habitat optimal berada di perairan lepas pantai seperti estuari, muara, dan lain-lainnya. Teman ini penting untuk mendukung upaya konservasi dan manajemen perikanan berbasis ekosistem. Begitu. Kita lanjut ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga di sini itu judulnya adalah Molecular Identification of Species Diversity Using Pelagic Fish Eggs in Spring and Late Autumn Winters in the Eastern Beibu Gulf China. Jadi ini penelitian yang dilakukan di Eastern di sebelah timur Beibu Gulf Cina gitu. Nah, karena keterbatasan identifikasi morfologis telur ikan, studi ini menggunakan teknik DNA barcoding untuk mengungkapkan keanekaragaman spesies pemijahan di Teluk Baibu bagian timur gitu. Jadi mereka ingin melihat atau ingin mengidentifikasi telur ikan apa saja sih yang ada di wilayah ini. Tapi karena keterbatasan morfologis ikan, karena telur itu hampir sama, mereka menggunakan DNA yang ada pada telur untuk melihat dan menganalisis terkait apa sih yang ada dalam telur tersebut. Nah, metode DNA barcoding ini diterapkan untuk mengidentifikasi spesies ikan dari telur pelagik yang dikumpulkan pada dua musim berbeda. Analisis genetik menggunakan penanda COI dan CYTB, kemudian dibandingkan dengan database referensi BOLT dan GenBank. Jadi mereka melihat juga ke GenBank atau ke buku untuk research.
gitu untuk mengevaluasi keanekaragaman spesies dan keefektivitasan pendekatan molekuler dalam studi pemijahan. Nah, dalam penelitian ini ternyata beberapa spesies ikan itu bernilai ekonomis tinggi terdeteksi di kedua musim. Jadi kedua musim ini tuh ternyata ada ikan yang eh, ekonomisnya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi seperti tuna seperti itu. Nah, menunjukkan aktivitas pemijahan yang berlangsung hampir sepanjang tahun. Studi ini menegaskan efektivitas pendekatan molekuler dan mendukung konservasi perikanan. Jadi mereka dengan adanya penelitian ini mereka mengharapkan konservasi wilayah ini tuh nantinya dapat dilakukan sehingga ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi itu dapat bereproduksi sehingga dapat menjadi hasil perikanan yang lebih maksimal ke depannya gitu. Nah, untuk jurnal keempat ini judulnya adalah Unraveling Environmental Drivers of Chlorophyll Seasonal and interannual variability in the East China Sea. Jadi penelitian ini tuh mengkaji tentang pengaruh faktor oceanografi dan iklim global seperti ENSO dan PDO terhadap variabilitas musiman dan tahunan klorofil A di Laut Cina Timur. Gitu. Dengan menganalisis data satelit. Jadi mereka menggunakan data satelit selama 22 tahun. Nah, ternyata ditemukan bahwasannya belum fitoplankton paling sering terjadi itu di musim semi, gitu. Terutama di wilayah laut yang dikelilingi oleh tiga front suhu, gitu. Jadi wilayah laut yang kaya akan sedimen, gitu, kayak akan nutrisi. Nah, ledakan ini dipicu oleh kondisi lingkungan yang berbeda-beda, baik saat di kolom air stabil karena stratifikasi maupun saat pencampuran vertikal kuat terjadi karena angin. Jadi karena tadi ada input nutrisi yang sangat berlebihan sehingga mereka mampu bereproduksi secara maksimal gitu. Jadi analisisnya ini menggunakan empirical orthogonal function atau EOF gitu. Digunakan untuk mengevaluasi pola spasial, temporal, klorofil berdasarkan data satelit selama 20 tahun. Jadi model ini tuh mereka mengintegrasikan variabel oceanografi seperti suhu di sini, ada salinitas juga, ada angin, ada cahaya, dan panas dan lain-lainnya. Dan di sini mereka melihat bagaimana pengaruh ENSO terhadap dinamika produktivitas fitoplankton. Jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya tidak ada mekanisme tunggal yang dapat menyebabkan produktivitas plankton. Jadi suhu saja tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas plankton, tapi interaksi kompleks, interaksi yang sangat 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 rumit antara suhu, cahaya, angin atau oceanografi ini itu dapat membentuk pola blooming yang dinamis tergantung dari fase iklim global. Jadi mereka mengharapkan bahwasannya wilayah ini tuh nantinya dapat dilakukan pemantauan secara jangka panjang untuk melihat dan mengantisipasi terhadap terjadinya blooming fitoplankton begitu. Kemudian jurnal kelima dan terakhir tentang Evaluation of the Pacific Oyster Marine Aquaculture Suitability in Shandong, China based on GIS and remote sensing. Jadi di Cina ini tuh produksi tiram itu sangat bagus, sangat tinggi. Sehingga jadi dia tuh mengekspor keluar gitu. Studi ini tuh menilai kesesuaian wilayah. Jadi bagaimana sih tempat yang sesuai untuk membudidayakan tiram-tiram ini gitu. Nah, mereka menggunakan pendekatan terpadu GIS, Max-N, dan data satelit. Jadi, mereka menganalisis, mempertimbangkan faktor lingkungan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut, keterlibatan El Nino, El Nina, oceanografi. Dan hasil-hasilnya ini menunjukkan hampir separuh kawasan pesisir sangat sesuai untuk budidaya. Jadi, hampir semuanya kawasan di pesisir ini sangat cocok untuk budidaya tiram seperti di wilayah Teluk, Leizo, dan Ronceng. Nah, untuk modelnya ini tuh ternyata mereka ini menggunakan data yang dianalisis untuk melihat korelasi ENSO
dan mengevaluasi sensitivitas lokasi terhadap variabilitas musiman dan perubahan iklim. Jadi variabilitas atau perbedaan bulanan terbesar terjadi di perairan terbuka dan proyeksi masa depan atau rencana masa depannya itu menunjukkan peningkatan potensi budidaya di utara Shandong. Jadi mereka sudah memperkirakan bahwasannya nanti ke depannya akan ada eh, perkembangan atau pelebaran usaha terkait tiram ini di utara Shandong. Jadi si jurnal ini tuh menekankan bahwasannya perlu strategi khusus untuk nantinya menghadapi fluktuasi atau peningkatan lingkungan atau perubahan lingkungan dan iklim yang ekstrim ke depannya. Gitu. Sehingga di sini ada tabel perbandingan gitu. Untuk di tabel perbandingan ini ada persamaan dan perbedaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, jurnal pertama itu fokus pada dinamika laut, tapi jurnal kedua itu fokus terkait pendekatan berbasis data. Ketiga itu tujuannya itu yang jurnal ketiga itu tujuannya untuk konservasi atau manajemen, dan yang ke oh yang keempat ini adalah wilayahnya di Cina. Yang kelima ini respon pada perubahan lingkungan. Oh, jadi ini persamaan dulu ya, maaf. Jadi persamaannya itu ada fokus pada dinamika laut, pendekatan berbasis data, tujuannya konservasi atau manajemen di wilayah Cina, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Dan untuk perbedaan di sini, itu ada yang pertama, jurnal pertama itu tentang es laut musiman, jurnal kedua tentang distribusi larva ikan, jurnal ketiga tentang telur ikan, jurnal keempat tentang variabilitas klorofil A, dan yang kelima adalah tentang budidaya tiram. Untuk kesimpulannya, jadi dinamika fisik dan biologis perairan memiliki korelasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan laut dan sektor perikanan. Dalam studi es di Laut Bohai, suhu dan salinitas tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan es, tetapi juga mencerminkan kepekaan sistem laut musiman terhadap perubahan iklim. Kemudian di distribusi larva dan telur ikan di estuasi dan perairan tropis sangat tergantung terhadap parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, dan lain-lainnya yang merupakan indikator kondisi perairan yang sehat dan mendukung keberhasilan pemijahan atau reproduksi. Dan untuk variabilitas plankton itu di fitoplankton itu ditandai oleh perubahan klorofil A di laut di Cina Timur. Gitu, serta evaluasi lokasi budidaya tiram di Laut Shandong itu sama-sama menyoroti bagaimana interaksi antara suhu, angin, radiasi, atau faktor lingkungan, faktor iklim membentuk pola ekologi dan peluang ekonomi. Jadi secara umum, studi-studi dari jurnal ini tuh menegaskan bahwasannya pemahaman terhadap dinamika oceanografi bukan hanya tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tetapi di sini mereka menekankan bahwasannya perlu krusialnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Karena pengelolaan yang tidak berkelanjutan di sini itu nantinya akan merusak lingkungannya kembali, dan eh, harus berbasis ekosistem, artinya dia dapat berkelanjutan gitu, tidak akan merusak tapi dapat dinikmati hingga, hingga terus menerus gitu. Dan terakhir adalah terima kasih, dan itulah presentasi dari saya terkait tugas oceanografi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.